Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko Alkodi di situ dan beli baju bisa daftar umroh di situ dengan paket umroh Titian Barokah paket 8 gratis 1. Ya, gua agak terbata-bata ya guys ya, karena ada berita begini nih ya. Kemarin sempat simpang siur tapi alhamdulillah gua udah dapat konfirmasi. Selama 1 tahun bau anjing itu darah di atas kalian. Sumpah dia bahar di sini. Ini Habib Bahar ngamuk ya, karena waktu hari Minggu ya, hari Sabtu ya, tanggal 14 gue masih ingat karena gue siangnya masih ketemu dia di Gresik. Malamnya gue dapat berita itu, cuman gue belum konfirmasi langsung. Ada kejadian di Tangerang ya, di rumah adik perempuannya. Jadi adik perempuannya ini dilecehkan oleh sekelompok pemuda dari timur ya, dan akhirnya membuat adik Habib Bahar yang namanya Habib Zain marah mendatangi lokasi tersebut ya, dan sempat terjadi duel. Dan ini udah ada beritanya juga ya. Adik Bahar bin Smith sempat duel dengan pelaku saat pergoki pencabulan ya, belum dicabuli banget ya, belum, masih berusaha ya. Habib Zain itu datang dan akhirnya Habib Zain ini mau dibacok kepalanya tapi ditangkis dengan tangannya laki-laki ya. Dan ini juga sebelum kita baca, ada beritanya ini juga udah masuk di salah satu media online. Kita dengarkan ya. Polisi berhasil menangkap 2 pelaku pengeroyokan dan pencabulan di mana ya, jadi ada 2 pelaku pengeroyokan dan pencabulan. Ini untung ini ya, kejadian ini Habib Bahar di Surabaya. Wallah kalau nggak di Surabaya, Allah, gua nggak tahu udah jadi apa tuh. Ya, gua nerima telepon dari dia. Dia bilang bahwasannya dia tadi sempat ke Polda Metro, ketemu sama pelaku. Dia sempat minta maaf katanya. Habib Bahar minta maaf. Habib Bahar nganterin baju sama nganterin makanan, sama minta maaf Habib Bahar. Tapi minta maaf waktu kejadian nggak ada saya di situ, karena kalau ada saya lain ceritanya. Ya, kau yang mau perkosa adik saya, mau diminum darahnya atau apa kalimatnya. Gue tahu banget nih orang, gue tahu banget. Ini nggak pakai rem kalau ngamuk beneran. Ini apalagi nih harga diri keluarga perempuan. Bahkan sempat dia bilang kalau Zain, Habib Zain adiknya luka itu nggak apa-apa, dia laki-laki ya, karena memang laki-laki luka biasa ya guys ya. Tapi kalau udah perempuan harga dirinya diganggu ya lain ceritanya. Harga diri bisa balas nyawa sayang. Lanjut dulu beritanya. korbannya diduga adik kandung dari Habib Bahar bin Smith. Berikut informasi selengkapnya. Iya, tim gabungan Satreskrim Polres Tangerang Selatan bersama Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya akhirnya dimasukkan ke Polda Metro Jaya ya, walaupun
itu kejadiannya TKP-nya di Tangerang. Ya, emang deketan sih Tangerang sama Polda Metro. Lanjut. Berhasil mengungkap kasus kekerasan yang melibatkan dua tersangka berinisial YLK dan EKK. Di mana dua pelaku ini pun terlibat dalam kasus kekerasan dan pencabulan yang melibatkan korbannya adalah adik kandung dari pendakwa Habib Bahar bin Smith di Tangerang, Pamulang pada Senin 16 Juni 2025. Ya, bukan Senin kejadiannya itu, Sabtu. Kejadiannya Sabtu itu, Hall Gresik. Ya, jadi Minggu mungkin kejadiannya ya, bukan Senin lah. Senin udah rame nih berita, dan gua baru dapat konfirmasi langsung dari beliaunya sendiri itu tadi ya. Jadi gua nggak mau ngangkat berita kalau belum jelas dari sumbernya, guys. Karena video-video yang beredar itu kan bisa macam-macam. Nah, ini sekarang kita baca dulu yang dari Detik ya, guys ya. Yang sempat duel nih. Polisi mengungkap adik Habib Bahar bin Smith berinisial Z, Habib Zen ya, sempat berduel dengan pelaku pengeroyokan sekaligus pencabulan di Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Tangsel. Momen tersebut terjadi saat Z mendapati adiknya berinisial S dicabuli pelaku. Melihat bahwa adik kandung pelapor yaitu saudari S, ya, gua nggak nyebut itu ya, kalau Zen gua sebut, sedang dicabuli oleh terlapor dan mulutnya ditutupi menggunakan tangan terlapor. Mengetahui hal tersebut, ketika pelapor sudah tiba di sumber suara, sempat terjadi baku hantam antara pelapor dan terlapor, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi kepada wartawan Rabu 18. Oh, berarti sudah sempat dibungkam mulutnya adiknya Habib Bahar yang perempuan ya. Ade Ari mengatakan Z pun terus mengejar pelaku EKK hingga ke rumahnya. Z pun berupaya membuka pintu rumah pelaku EKK. Namun saat pintu rumah sudah terbuka, keduanya terlihat aksi saling dorong dan pelaku YLK melukai Z dengan pisau. Ya, kalau menurut cerita itu mau dibacok kepalanya Zen, ditangkis pakai tangannya Zen. Jadi di tangannya Zen ini ada 9 jahitan kalau nggak salah. Allah. Sesampainya di kediaman terlapor, ketika pelapor namun pelapor berusaha menepis dengan tangan kanan sehingga melukai tangan pelapor. Jadi saudara Z selaku pelapor ini mengalami luka di tangan kanannya, mengalami luka robek ya, ibunya 9 jahitan itu, 9 jahitan. Gemes juga gue bacanya ini ya. Kenapa pas gue nggak ada di sana ya? Tak lama setelah kejadian ini, pihak Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Tangerang Selatan pun berhasil menangkap kedua pelaku di lokasi berbeda. Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polda Tangerang Selatan bergerak menyelidiki kasus tersebut. Kedua pelaku ditangkap di 2 tempat berbeda. Pelaku EKK ditangkap pada Senin 16 Juni pukul 03.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Arjuna, Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Tersangka YLK juga ditangkap di hari yang sama pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Panti Asuhan, Kelurahan Cipinang, Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Jadi sempat lari ya. Jadi begitu beritanya guys ya. Alhamdulillah tadi gua udah teleponan sama Habib Bahar. Ya begitulah terakhir Habib Bahar bertemu pelaku di Polda Metro Jaya, yaitu Habib Bahar bilang, niat saya ketemu kalian yang pertama mau nganterin baju kalian karena saya tahu kalian nggak punya baju. Yang kedua saya mau nganterin makanan. Yang ketiga saya mau minta maaf. Minta maaf bahwa pada saat kejadian tidak ada saya di situ. Kalau ada saya di situ, kau yang mau perkosa adik saya, bisa saya minum darah kau. Begitulah kalimatnya kurang lebih. Dan kau yang melukai 9 jahitan adik saya potong jadi 99 bagian kau. Ya, jadi alhamdulillah. Dan ini alhamdulillah ya. Nanti di belakang gua tampilin juga masyarakat yang mendukung Habib Bahar, ya, kelompok masyarakat. Dan ini bahkan orang-orang timur juga minta maaf ya, minta maaf, tapi ya nggak bisa ngilangin murkanya Habib Bahar. Dan gua rasa tuh para pelakunya nggak tahu jadi apa di dalam ya. Jadi alhamdulillah, tapi nggak sampai terjadi apa-apa yang parah buat adik perempuan Habib Bahar. Habib Zain semoga cepat sembuh
laki-laki Habib Zain dan Habib Bahar, insya Allah lah, mudah-mudahan Allah jaga keluarga kalian semuanya. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pernyataan berbagai kelompok masyarakat, guys. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Budi Setiawan, selaku Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Garuda Pejuang Masyarakat Indonesia, Markas Besar Nasional DPP, menginstruksikan kepada seluruh jajaran LSM GPMI yang ada di wilayah-wilayah masing-masing untuk mengecam keras premanisme, karena saya mendengar adik perempuan dari Habib Bahar dan Habib Zain, adik Habib Bahar juga, adik perempuan yang mendapatkan perbuatan tidak senonoh, dan Habib Zain mendapatkan luka bacokan oleh preman. Kami meminta aparat penegak hukum untuk segera memproses secara transparan di negara Republik Indonesia ini, karena panglima tertinggi adalah hukum. Dan saya menginstruksikan, bila mana ada komplotan-komplotan preman itu yang diketahui, segera sikat dan bawa ke Polda masing-masing yang berada di wilayah GPMI, sakti bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengutuk keras atas perbuatan biadab yang dilakukan oleh para preman yang membuat tidak senonoh kepada adik perempuan Habib Bahar dan adik laki-laki Habib Bahar, yaitu Habib Zain yang dibacok ketika melindungi adik perempuannya. Maka kami memberikan sikap tegas dan mendorong kepada aparat penegak hukum untuk menghukum dengan seberat-beratnya serta mencari tahu motif serta dalang di balik kejadian ini. Aparat kepolisian dan para penegak hukum harus cepat menemukannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Pamungkas, Kalau ini komandan dari Kandang Jawa, daerah istimewa Yogyakarta. mendukung penuh untuk sana Habib Bahar. Polres Tangerang segera menindaklanjuti yang telah terjadi kepada keluarga Habib Bahar yang ada di Tangerang, untuk segera menindaklanjuti pihak pelaku hukum seberat-beratnya dan dihukum seberat-beratnya. Kalau tidak pendekar Kandang Jawara yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya untuk merapat ke Pondok Habib Bahar, akan merapat ke Pondok Habib Bahar untuk menggeruduk Polres Tangerang. Jadi masalah ini jangan main-main. Harus ditanggapi dan diatasi sebagaimana mestinya. Kita sebagai muslim dan sebagai muslim Habib Bahar mendukung penuh di belakang Habib Bahar dan di belakang Habib Bahar. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelampayan barang ngadeg. Nah, iki bocah senjata kuwi dianu video ini. Komando dari Habib. Kalau Habib bilang Jogja berangkat ke Tangerang untuk untuk ke pondok, nanti semua dalam arti kata jawara-jawara, pendekar-pendekar yang ada di Yogyakarta kita berangkatkan ke mana? Ke Pondok Habib Bahar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya Haji Sapuani. Ini Jungis. Jungis pendekar Kandang Jawara. Nanti semua sudah saya kondisikan. Terima kasih. Di foto video apa itu? Buri-buri barangnya ngantek apa kok bisa nih?
mandone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sapwani, pendiri Kandang Jawara, Daerah Istimewa Yogyakarta, menanggapi permasalahan yang menimpa keluarga Habib Bahar yang ada di Tangerang. Yang ada di Tangerang, saya selaku pendiri Kandang Jawara yang ada di Yogyakarta, mohon untuk permasalahan keluarga Habib Bahar yang ada di Polres Tangerang untuk diselesaikan yang baik dan untuk dihukum juga seberat-beratnya pelaku penganiayaan, pelaku penganiayaan yang ada di pondoknya Habib Bahar. Saya minta dengan aparat yang ada di daerah Tangerang untuk betul-betul dalam arti kata memproses permasalahan ini, jangan sampai istilahnya timbang sebelah, karena itu penganiayaan. Kalau tidak, nanti kita akan mengarahkan seluruh Kandang Jawara yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan laskar-laskar Islam yang ada di Yogyakarta dan rekan-rekan Jawara semua yang ada di Yogyakarta untuk rame-rame kita datang ke Polres dan datang ke tempat Habib Bahar untuk memberi support dan untuk menekan aparat yang ada di sana. Jadi kita jangan main-main permasalahan ini karena menyangkut istilahnya itu dengan keluarga Habib. Kita tetap menyepot dan membantu dan tetap dalam arti kata untuk di belakang Habib Bahar dalam situasi apapun. Hormat saya Haji Sapwani, pendiri Kandang Jawara. Jadi permasalahan ini jangan dianggap sepele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Majelis Taklim Al-Ma'ruf mengutuk keras atas perbuatan biadab yang dilakukan oleh para preman yang berbuat tidak senonoh kepada adik perempuan Habib Bahar dan adik laki-laki Habib Bahar, yaitu Habib Jen yang dibacok ketika melindungi adik perempuannya, maka kami memberikan sikap tegas dan mendorong kepada aparat penegak hukum untuk menghukum dengan seberat-beratnya serta mencari tahu motif serta dalam dibalik kejadian ini. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Patih dan jajaran mengecam keras tindakan premanisme yang membacok Habib Jen, adik daripada Habib Bahar bin Smith. Kami mendukung pihak instansi kepolisian untuk menindak tegas kasus pembacokan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengecam juga, saya mengecam apa yang dilakukan oleh premanisme kepada adiknya Habib Bahar, dan kita nggak setuju dengan perbuatan itu. Kita minta pada aparat untuk menindak yang melakukan hal itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengecam keras perbuatan premanisme yang dialami oleh adik dari Habib Bahar bin Smith, yaitu Syarifah Safira dan Habib Zen bin Smith. Saya sangat tidak setuju dengan kejadian itu,
dan saya juga memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Habib Bahar bin Smith. Saya beragama Nasrani dan saya berdarah Sulawesi Utara. Jadi saya mohon kepada semua saudara sekalian agar tidak terprovokasi dengan adanya kejadian ini. Salam sejahtera, salam persaudaraan. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.